kita berharap Bung, teriakan, tuntutan, jerit perjuangan, battle cry. Adili Jokowi, jungkirkan Gibran. Itu yang merebak di mana-mana sekarang ini. Ini gunanya penting untuk mengakhiri. Jangan sampai wakil presiden itu mempermalukan dirinya sendiri dan membuat kita malu. Saya kira renungan kita sampai di situ. Saya berterima kasih kepada Mangkunegara keempat yang menyusun sebuah lirik lagu dalam Wedatama, namanya Dandang Gula. Salam supaya Jokowi tahu ada tembang itu, supaya tahulah rasa malu sedikit. Salam kepujanggaan. Kita berbagi salam dengan spirit Mangkunegara 4. Dalam Wedatama lagi, saya ingin sekarang mengemukakan Wedatama yang sama, lirik yang sama, tembang yang sama. Tapi tidak lagi untuk Jokowi, Bung. Kali ini untuk si Gibran. Untuk si Gibran. Bung, Gibran itu anak-anak yang belum tahu apa-apa. Tapi dia sudah tahu ambisi. Sudah tahu kesombongan, sudah tahu. Padahal dulu, Bung, kita idealkan, kita anggap sebagai keluarga ideal karena bapaknya presiden dan mereka menjadi pebisnis. Tapi apa yang terjadi dalam bisnis? Wah, Bung, itu ternyata didukung oleh keuangan yang datangnya dari Jakarta, dari para pejabat-pejabat. Jadi jualan martabak itu nggak laku tapi duitnya tetap banyak. Si sang-sang yang sombongnya sundul langit itu, jeber itu juga begitu, Bung. Itu begitu. Jualan pisang nggak laku tapi duitnya banyak sekali. Itu karena ada urusan gelap-gelapan, ada urusan duit dari Jakarta backup kepada bisnis mereka. Kita tidak tahu lalu kita masih mengidealkan. Keluarga Jokowi itu ideal. Oh tidak. Sama sekali tidak ideal. Kemudian kita tahu dia menggunakan si Usman itu, Bung, di Mahkamah Konstitusi. Si Usman itu sekarang jungkir entah kemana. Katanya belakangan si Usman itu jatuh. Ya udah begitulah. Begitulah kodrat alam. Nah, kemudian si Jokowi menarik anaknya dari jabatan wali kota yang baru 2 tahun itu untuk dipanggungkan di panggung nasional menjadi wakil presiden. Dan Jokowi membunuh begitu banyak calon wakil presiden lainnya. Tempo hari itu ada wakil, semuanya dibunuh. Kalian korup, sini laporkan korup. Kalian gak usah jadi wapres, korupnya aman. Kira-kira macam gitu. Yang penting sekarang yang jadi wapres itu anak gue, begitu, Bung. Anaknya Jokowi itu namanya si Gibran itu, Bung. Itu kalau di dalam ungkapan Wedatama, saya senang dengan Wedatama karena Wedatama itu intinya ajaran utama. Bung, ajaran utama di sini, ini ajaran dunia seni. Seni itu intisarinya.
dari banyak ajaran, termasuk ajaran agama. Ajaran agama yang dalam itu tidak bisa mengalahkan ajaran seni itu. Ajaran seni yang agung dan mulia. Nah, kaum seniman dalam hal ini Pujangga Surakarta itu menggambarkan sambungan yang tadi. Sambungan yang tadi yang menggambarkan biarpun seseorang itu kelihatannya terhormat, tapi kalau orang itu sekali lagi tidak tahu tan mikani rasa, itu maka pada momen-momen tertentu, dan momen tertentu itu sering, itu dalam pasamuan, samangsane pasamuan, gunyak ganyuk ngeleling semi. Dah Bung, ini saya tidak memamerkan tembang, yang saya pamerkan intisari yang dikandung oleh tembang itu. Intisarinya ialah intisari perjuangan kerakyatan kita. Intisarinya ialah ajaran-ajaran yang kita junjung tinggi. Kita para pendemo, kita para aktivis, kita para seniman, kita para akademisi. Itu berbicara tentang itu. Yaitu Gibran Bung pada akhirnya. Samangsane pasamuan. Kalau ada suatu resepsi, itu tingkah lakunya, corak-corak tingkah lakunya itu serba memalukan. Memalukan. Tempo hari dia mulai dengan asam sulfat itu masih wali kota tempo hari. Ya asam sulfat, jadilah dia Samsul, jadikan ketawaan sana sini, dan kemudian macam-macam omongan. Pidato Bung, pidato. Masa orang boleh bodoh sebodoh-bodohnya di republik ini, tapi kalau sekedar mau pidato, para hadirin, para ibu yang mulia, para bapak yang saya hormati, itu cukup parah. Tapi anak yang gunyak ganyuk ngeleling semi itu, anak yang memalukan itu. Memalukan karena apa? Karena dia mempermalukan dirinya sendiri. Gunyak ganyuk ngeleling semi, pidatonya apa? Para bapak, wakil presiden dari sebuah republik di timur jauh. Tempat kita itu namanya timur jauh kalau dilihat dari Inggris. Ada timur dekat, ada timur tengah, kita timur jauh. Kita timur jauh. Itu negeri indah. Negeri tempat matahari terbit. Negeri tempat matahari terbit, negerinya Sang Fajar, negeri yang memuliakan Bung Karno dan yang dimuliakan oleh Bung Karno. Itu isinya Bung, yang mempermalukan dirinya sendiri. Itu gonyak ganyuk ngeleling semi. Ngeleling semi itu, lingsem itu malu, bikin malu. Lingsem itu embarrassing. Itu lingsem itu embarrass, tapi kalau ngeleling semi itu tindakan yang embarrassing. Embarrassing itu mempermalukan diri sendiri karena dia tidak tahu. Bung, kalau dia mempermalukan diri sendiri macam itu lalu dikutuk oleh rakyat Indonesia, di mana-mana mengutuk, bagaimana istrinya, Bung? Bagaimana istrinya mendengar kutukan itu ditujukan terus-menerus seperti hujan lebat. Hujan yang tidak ada terang-terangnya, hujan yang tidak ada habis-habisnya mengutuk si Gibran. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana bapaknya, bagaimana maknya. Bagaimana maknya, Bung? Maknya yang ambisius gede ingin menjadikan anak ini wakil presiden dan telah jadi.
Apakah mereka tidak mau? Ya begitu, Bu. Kalau kita ya malu lah kita. Kita malu dan kita berharap. Kita berharap, Bung, teriakan, tuntutan, jerit perjuangan. Battle cry. Adili Jokowi, jungkirkan Gibran. Itu yang merebak di mana-mana sekarang ini. Ini gunanya penting untuk mengakhiri. Jangan sampai wakil presiden itu mempermalukan dirinya sendiri dan membuat kita malu. Saya kira renungan kita sampai di situ. Saya berterima kasih kepada Mangkunegara keempat yang menyusun sebuah lirik lagu dalam Wedatama namanya Dandang Gula. Salam supaya Jokowi tahu ada tembang itu, supaya tahu, supaya tahulah rasa malu sedikit. Salam dari TV Anak Bangsa, Bung.